Nah, kalau sebelumnya kita sudah berbincang dengan rekan kami yang ada di benua Amerika, tepatnya di Kanada, di Vancouver. Sekarang kita terbang nih Iqbal, menuju ke Eropa, tepatnya di Edinburgh, Skotlandia. Sudah ada Rizky Mardian di sana. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam Mas Rizky, apa kabar ini? Selamat malam Mas, sehat. Sehat ya, Sehat, alhamdulillah. alhamdulillah. Ini gimana nih suasana Ramadan di sana? Ini kalau nggak salah saya habis buka puasa ya. Tapi kalau informasi yang didapat itu puasanya cukup lama juga di sana. Itu berapa jam? Kalau sekarang itu sekitar 15 jam jatuhnya. Kita dari jam 3 sampai jam 9. Baru buka. Waduh, Wow. benar-benar langsung kurus itu ya? Atau gimana? Iya. Ini gimana Mas Rizky ngatasinnya? Sebenarnya apa ya, walaupun jamnya lebih panjang daripada di Indonesia, mungkin karena suhunya relatif masih dingin, apalagi juga baru transisi dari musim dingin ke musim semi, itu somehow nggak terlalu berasa kayak capek, haus, dan juga mungkin karena WFH ya, jadi kita nggak terlalu banyak beraktivitas di luar, jadi nggak terlalu berasa capek juga sih sebetulnya puasa walaupun 15 jam. Oke, berarti karena dibantu dengan cuaca yang relatif lebih dingin gitu ya, jadi nggak berasa gitu ya puasa 15 jam. Tapi Mas Rizky ini ngomong-ngomong udah berapa lama nih di Skotlandia? Sebenarnya masih relatif baru. Saya dan istri baru pindah ke Edinburgh itu sekitar 3 bulan. Sekarang kita baru pindah di awal tahun ini. Awal Kerja tahun. di sana atau melanjutkan kuliah? Saya sebagai peneliti di The University of Edinburgh. Oh, oke. keren. Berarti sama kayak Anissa Pagi juga ya tadi yang mengikut suaminya juga karena menjadi dosen begitu Dosen ya di di sana, sana. mengejar Oke, pendidikan. baik. Nah, ini kalau berbicara mengenai puasa Ramadan di Edinburgh sendiri, katanya umat Muslim di sana ini sepertinya cukup banyak begitu ya. Dan kalau mau ibadah ini bagaimana Mas? Mengingat juga tadi di informasi sebelumnya ada terkait Islamofobia yang cukup tinggi begitu di sana. Gimana nih Mas pantauannya? Nah, kalau ibadah sendiri sih sebetulnya dari sejak kita datang itu Scotland masih dalam kondisi lockdown. Sekarang sih emang dalam proses transisi dari level 4 ke level 3 kalau nggak salah. Jadi baru mulai dibuka tempat-tempat umum, tempat-tempat belanja itu baru dibuka sekitar dari pertengahan bulan ini. Nah, untuk ibadah sendiri, saya sendiri belum pernah beribadah di masjid karena emang masih belum dibolehkan. Setelah tanggal 26 itu harusnya udah mulai bisa melakukan ibadah di tempat peribadahan, tapi juga itu dibatasi sebanyak 50 orang paling banyak untuk di ruangan tertutup, dan itu pun mereka juga harus daftar dulu lewat aplikasi untuk bisa dapat slot di tempat beribadah. Jadi so far sih belum pernah sih sebenarnya. Belum pernah. Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong soal penyebaran COVID-19 sendiri ini seperti apa di Skotlandia, dan Mas Rizky sendiri sudah mendapatkan vaksin dari pemerintah setempat ataupun dari KBRI ataupun KJRI di sana? Jadi kayak kalau sekarang emang prioritasnya juga masih untuk yang lansia dulu dan pekerjaan-pekerjaan yang kayak berhadapan dengan masyarakat banyak. Untuk umum sendiri, kalau saya nggak salah juga itu baru dari pertengahan tahun atau mungkin kuartal 3 tahun ini baru mulai di roll out. Oke, berarti memang. Jadi untuk kasusnya sendiri relatif sudah lebih membaik sih dibanding dengan awal tahun. Mungkin semua pada tahu kasus di UK secara umum sangat-sangat tinggi, dan sekarang kalau saya tidak salah sekitar 100-200 kasus sehari di UK. Oke, 100-200 kasus. 100-200 kasus berarti relatif menurun gitu ya Mas ya jika dibandingkan dengan yang sebelumnya? Iya. Oke. Nah, berarti ini kan tadi Mas Rizky bilang ada kebijakan lockdown nih di sana. Sudah berapa lama kebijakan lockdown ini diberlakukan, Mas? Dari akhir tahun kemarin sih sebetulnya. Jadi ketika kami datang pun juga itu proses karantina juga langsung kita 10 hari harus di karantina mandiri, nggak boleh keluar. Terus juga seminggu kita datang itu juga aturan pemerintahnya malah mengharuskan
karantina di hotel diwajibkan dan harus melakukan tes PCR 2 kali sampai baru boleh pindah ke rumah di Scotland. Jadi mungkin sekitar berapa bulan sekarang, 4 dari akhir tahun kemarin 2020. Oke. Tapi kalau berbicara soal lockdown yang ada di sana, tentunya pastinya ada kegiatan juga dong dari perkumpulan warga negara Indonesia di sana atau bagaimanapun secara virtual ataupun apapun begitu. Nah, Mas Rizky sendiri cukup aktif nggak ikut-ikut kegiatan untuk bisa bersilaturahmi dengan sesama warga negara Indonesia di sana? Karena saya sendiri juga baru datang di sini baru 3 bulan, jadi mungkin masih belum terlalu banyak ketemu dengan teman-teman dari Indonesia juga sebetulnya. Kayak kebetulan waktu itu sempat bertemunya justru di pesawat, waktu itu bareng datang dari Indonesia, baru paling kayak kumpul dengan 1-2 orang doang di sini jauh ini. Oke, berarti memang masih baru ya, baru sekitar 3 bulan ada di Edinburgh, Skotlandia, tapi udah kangen belum nih sama Indonesia? Dan kalau misalnya kangen, apa nih yang paling dikangenin? Apalagi khususnya dari suasana puasa atau berpuasa Ramadan di sana, ini apa Mas Rizky yang paling dikangenin? Ya pastinya suasana puasa di negara minority Muslim mungkin nggak bakal bisa disamakan dengan di Indonesia. Ya. Walaupun kayak 1-2 tahun ini suasana puasa di Indonesia sedikit berbeda, tapi seenggaknya ada nuansa Ramadan lah yang sangat-sangat kuat. Nah sementara kalau di sini hampir nggak ada vibe Ramadan sama sekali, dan mungkin karena juga masih WFH, mungkin nggak terlalu dirasakan karena nggak berinteraksi dengan warga lokal dan segala macam. Nah yang paling saya kangen pastinya ya suasana Ramadan di rumah yang dari media di TV gitu segala macam, atau juga makanan-makanan takjilan yang lumayan susah untuk didapatkan di sini. Jadi nggak bisa ngabuburit ya, gitu ya. Sebagai antisipasi atau penggantinya ini jadi siapa nih istri langsung disuruh untuk masak masakan Indonesia nih jadinya. Biasanya apa nih masakan-masakan favoritnya ataupun yang gampang? Mungkin aja kalau kemarin-kemarin kita sempat mewawancarai sejumlah warga negara Indonesia di beberapa negara yang malah mereka ini lebih pintar untuk memasak rendang loh. Itu kan rendang itu luar biasa loh. Itu gimana di sana? Jangan-jangan Mas Rizky ini bisa masak juga nih, saya langsung minder tiba-tiba. Ya benar sih, dengan segala keterbatasan justru malah jadi kesempatan untuk mencoba untuk bikin sendiri masakan-masakan asli Indonesia, dan ya kebetulan karena saya di sini sama istri ya, istri jadi lebih punya banyak kesempatan untuk masak. Gampang nggak sih dapetin bahan-bahannya di sana? Nah, kalau untuk bahan makanan sendiri, karena di Edinburgh sendiri komunitas Muslimnya juga lumayan banyak, jadi toko-toko halal itu nggak terlalu susah sih. Dari tempat saya tinggal sekarang sekitar 10 menit itu ada satu jalan yang sepanjang jalan itu ada toko Asia, toko India, toko halal, itu lumayan banyak. Cuman mungkin untuk bahan-bahan makanan, bumbu-bumbu itu mungkin juga adalah sedikit perbedaan dengan di Indonesia. Oke, walaupun memang ada perbedaan, tapi tetap diupayakan ya untuk mengobati kangen. Jadi masak sendiri aja di rumah gitu dengan bahan-bahan yang ada tentunya. Dan terima kasih ya Mas Rizky Mardian ini sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf juga mengganggu waktu buka puasa aja ya, ini lagi buka puasa. Terus ngobrol-ngobrol sama kita. Selamat berbuka puasa, sehat selalu, dan terima kasih sudah bergabung hari ini bersama kami di CNN Indonesia Connected Ramadan. Ya, terima kasih Mbak.